Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Saudara, Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman melaporkan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando ke Mapolda DIY. Ade Armando dilaporkan terkait dugaan pernyataan politik dinasti Yogya di media sosialnya 2 hari setelah menggelar unjuk rasa di depan kantor DPW PSI Yogyakarta. Paman Usman melaporkan Ade Armando ke Mapolda DIY. Politisi Partai Solidaritas Indonesia ini dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian soal dugaan dinasti Yogya di media sosial miliknya. Ya teman-teman, tunggu saja proses selanjutnya. Usman untuk melaporkan saudara AA ke Polda ini adalah tindak lanjut dari deadline yang kita berikan kepada teman-teman PSI. Dan saya kira ini langkah yang konstruktif karena ini justru menghindari perdebatan kontroversi politik. Kita menempuh jalur hukum biar nanti mekanisme hukum yang akan memproses dari apa yang diucapkan oleh saudara A. Ade Armando angkat bicara usai dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Yogya Istimewa ke polisi tentang dugaan daerah istimewa Yogyakarta mempraktikkan politik dinasti. Ade menyebut akan patuh kepada hukum dan berjanji siap datang ke Mapolda DIY untuk dimintai keterangan. Ya, saya tentu saja menghormati permintaan atau laporan dari teman-teman di Jogja, gugatan dari teman-teman Jogja ke polisi ya, dan saya akan patuhi seandainya sampai ada panggilan dari pihak kepolisian agar saya memberikan penjelasan. Saya rasa itu adalah hak setiap warga negara untuk melaporkan hal-hal yang dianggap mereka untuk bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Ya, saya tidak paham mengapa video saya tersebut dianggap sebagai sebuah video yang berisi fitnah, pencemaran nama baik, dan menyebarkan kebencian. Tapi ya saya akan jalani saja semua proses hukumnya, karena saya rasa sebagai warga negara yang baik, kita memang harus patuh pada hukum yang ada. Sementara itu, Saudara, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya Anang Jazuli menilai kader PSI Ade Armando tidak sepatutnya menyamakan Keraton Kesultanan dengan politik dinasti. Keraton Kesultanan Jogja memiliki undang-undang khusus untuk daerah istimewa. Anang pun meminta caleg PSI Ade Armando lebih berhati-hati dalam berkomentar. Kan kita sama-sama tahu bahwa Jogja secara undang-undang telah diatur menjadi daerah istimewa dan itu memang sah dan legal, bahkan juga sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya memang sekalipun dalam prosesnya diberikan kewenangan khusus dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang tidak melalui pemilihan umum, artinya memang sudah ada legalitas yang mengatur peraturan tersebut. Artinya apa yang disampaikan oleh salah satu kader PSI tersebut ya saya rasa tidak tepat. Sekalipun memang hari ini konteksnya kader PSI tersebut sudah berusaha minta maaf kepada publik. Nah, ke depan mungkin ini yang perlu kita berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Tudingan politisi PSI Ade Armando yang menyebut politik dinasti sesungguhnya ada di daerah istimewa Yogyakarta disorot publik. Ketua Komisi ADPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meminta polisi segera memproses Ade Armando karena dinilai telah melecehkan dan melukai hati warga Yogyakarta. Mewakili rakyat Jogja, apa tuntutan ke Ade Armando? Proses hukum. Jadi tentu saja setiap tindakan, setiap ucapan ini memiliki konsekuensi, memiliki resiko. Maka ketika menuduh ya, bahwa penetapan gubernur dan wakil gubernur ini tidak sesuai dengan konstitusi, itu adalah politik dinasti dan lain-lainnya, ini adalah pernyataan yang sesat, pernyataan yang membuat gaduh dan sekaligus melukai, melecehkan hatinya rakyat. Tak hanya masyarakat Yogyakarta yang bereaksi keras, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, mengusir Ade Armando dari PSI jika tak bisa taat pada undang-undang. Kaesang bahkan mengaku sudah menjadi bagian dari Yogyakarta setelah menikahi istrinya, Erina Gudono. Kami dari Partai PSI taat sama konstitusi,
apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta. Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun undang-undang dasar, mau itu juga buat Bang Ade maupun yang kader lain yang nggak bisa taat, bisa keluar aja dari PSI. Dan saya sekarang juga bagian dari Jogja. Saya kemarin juga menikah di Jogja, istri saya juga di Jogja. Ade Armando pun menjawab pengusiran Ketua Umum PSI. Ade Armando pun mengaku rela keluar atau nonaktif dari PSI jika permintaan maafnya dinilai belum cukup. Sebagai seorang ketua umum dari PSI, memang beliau itu punya kewajiban dan punya kewenangan ya untuk menertibkan apapun yang dilakukan oleh para anggotanya. Dan saya sendiri adalah seorang anggota, bukan pengurus ya, seorang anggota, dan saya harus memang tunduk patuh pada kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh PSI. Saya sudah minta maaf, tapi kalau itu belum cukup ya saya bersedia melakukan apapun, termasuk kalau misalnya saya dikatakan harus keluar dari PSI atau diminta nonaktif dari PSI atau apapun yang diputuskan oleh partai. Dan sebagai anggota partai, saya akan menjalankan semua keputusan tersebut dengan patuh. Ya. Pernyataan politisi Ade Armando memantik kemarahan sejumlah kalangan. Usai kantor PSI Yogyakarta digeruduk oleh warga, Ade Armando pun meminta maaf dan menyebut pernyataannya bukan mewakili partai. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, saudara, di Rumah Pemilu akan hadir informasi saling sindir antara Ganjar Pranowo dan Gibran Raka Buming Raka soal SMK di Jateng bertambah panas. Ganjar sebut fitnah jika ada yang menyebut Gibran tak bisa debat.